Halo teman-teman, di malam yang agak dingin ini saya akan memulai serangkaian perjalanan lagi. Perjalanan kali ini kita awali dari Jalan Margonda Raya Kota Depok. Jalan paling sibuk dan jalan yang gak pernah sepi di Kota Depok. Orang Depok pasti tahulah Jalan Margonda Raya ini dan berbagai macam problematikanya, mulai dari yang macet, bongkar pasang separator, dan masih banyak lagi. Sekarang saya sudah berada di stasiun Pondok Cina dan saya akan naik KRL menuju ke Kota Bogor. Dikarenakan dari Depok ini tidak ada bis yang langsung mengarah ke Cianjur, jadi kita harus ke Bogor atau ke Jakarta terlebih dahulu. Kali ini saya pilih ke Bogor aja karena biar lebih cepat aja perjalanannya. Nah, dari Bogor nanti baru tuh ada bis yang mengarah ke kota Cianjur dan jadwalnya 24 jam non-stop. Seperti bis Karunia Bakti dan juga bis Doa Ibu. Nah, jadi sebenarnya mau kemana sih berangkat malam-malam buta begini? Jadi sebenarnya itu saya mau ke Pangandaran. Ke Pangandaran tapi gak lewat jalur utama. Biasanya kan orang-orang kalau dari Jakarta ke Pangandaran itu mereka lewat Nagrek, lewat Gentong, kemudian lewat Ciamis, Banjar, dan seterusnya. Nah, kali ini tuh kita akan melewati jalur pesisir selatan Jawa Barat, teman-teman. Jadi dari Depok kita ke Cianjur, dari Cianjur lanjut ke Sindang Barang. Nah, dari Sindang Barang ke Pangandarannya kita akan melewati jalur pesisir laut selatan di Jawa Barat. Sebab itulah alasan kenapa saya berangkat malam-malam buta begini, supaya sampai di Sindang Barangnya itu kagak kesiangan. Soalnya kalau udah kesiangan bis Damri yang dari Sindang Barang ke Pangandarannya itu udah nggak ada lagi. Untuk informasi lebih lengkap dan lebih detailnya kalian simak aja tiap perjalanannya ya. Barangkali di antara kalian ada yang mau mencoba rute ini, dijamin nanti nggak akan kebingungan lagi. Ini stasiun Bogor udah sepi. Ini buat ke Sukabumi nih, kereta api Pangrango bisa naik dari sini. Dan ini keretanya langsung pulang Dipo dia, nggak balik ke Depok. Nah, kita keluar lewat pintu timur aja teman-teman. Sono pintu barat berarti ya. Kita lewat timur aja deh, ke arah alun-alun Bogor. Cuma 4.000. Nah, jadi dari sini kita akan lanjut perjalanan menuju ke Ciawi. Naik apa ya? Naik Gojek kali. Nah, dari Ciawi itu kalau nggak salah ada bis ke Cianjur 24 jam. Ada bis Doa Ibu, ada bis apa ya? Satu lagi ya, Karunia Bakti. Marita juga gak tahu nih masih ada apa enggak dia. Ini kayaknya habis hujan deres. Oh ya, tadi hujan deres seharian. Nggak seharian sih, dari sore. Dan ini masih ada bekas-bekasnya, masih becek. Oh ya, BTW, jadi kita akan melakukan perjalanan yang nggak jauh-jauh amat sih. Cuma saya pengen napak tilas beberapa waktu lalu lewat jalur pesisir selatan Jawa Barat. Jadi dari Sindang Barang ke Pangandaran, naik Damri. Nah, makanya saya berangkatnya pagi-pagi banget. Ini bukan pagi lagi sih, ini tengah malam sih masih. Supaya kekejar Damri dari Sindang Barangnya. Karena dari Sindang Barang ke Pangandaran tuh dia jadwalnya pagi sampai siang kalau nggak salah, sehari 2 kali. Ada Tamiya. Nah, ini alun-alun Bogor di sini. Kalau masih ada angkot, naik angkot sih. Kalau nggak ada angkot, kita naik Gojek ke Ciawi paling 20 mungkin ya. Sekitar 20-25 lah naik Gojek. Gitu, teman-teman. Sebenarnya tadi tuh saya pengen ke Pasar Rebo. Nah, cuma dari Depok angkot ke Taman Mininya itu kayaknya bakal lama ngetemnya. Terus mau naik KRL ke Tanjung Barat juga kayaknya udah nggak ada, udah habis, udah di atas jam 12 malah tadi. Jadi ya udah ke Bogor aja lebih cepat gitu.
biar nyampe di ini. Pada nyari koin nih, koin jagat, pada nyari koin jagat, pada relik kalau di Losaga relik, nyari harta karun. Ini dia stasiun Bogor. Baru kemarin kita kesini ya sebelum Lebaran, jam 2 lagi, sekitaran jam segini juga. Kita di sini lagi, Bogor lagi. Oke lah, kita cari angkot ke Ciawi, Tajur. Kalau nggak salah naik angkot 03. Nah ini alun-alun Bogor nih. Ini ditutup ini alun-alunnya, digarisin gini. Terus saya pengen masuk ke dalam sana, cuma tuh ditutup, nggak tahu kenapa. Nah di sebelah sini ada tukang jajanan nih. BTW ini malam tapi gerah ya hawanya, padahal di Bogor loh. Karena saya pakai jaket ya, gerah banget gitu. Kebanyakan ngomong kali. Nah nih di sini ada banyak warung-warung masih pada buka nih 24 jam. Tuh. Dari Sabang sampai Maroke terlihat banyak warkop. Ada pijat juga di situ. Barangkali ada yang capek bisa langsung pijat di situ masih bapaknya. Kita naik ojek aja lah ya. Angkotnya kagak ada nih. Ada ntar nyambung lagi 2 kali. 03 ya? 03 dulu baru nyambung 01. Oh, oke. Tapi agak jarang kok malam ini ya. Ya tuh. Kasih Bang ya. 037. Iya Bang, Ciawi Bang. Iya sama. Naik abis naik KRL kah? Iya. Oh. Dari Ciawi mau ke mana Bang? Mau ke Sukabumi? Sukabumi mah ke Baranang Siang aja, dekat. Pak. Pak, satu lagi Pak. Ke dalam Pak. Geser. Ayo geser. Mobil. Berapa Bang? Berapa? 5.000. 5.000 ya? Kasih. Nah, jadi dari sini kita masih ke Ciawi, masih jauh sih lumayan. Lewatin Tajur. Kalau ada angkot naik angkot, kalau nggak ada naik Gojek aja. Tadi angkot 5.000 ke Cianjur ke Ciawi paling ceban. Jadi 15 gitu. Ini di depan nih terminal Baranang Siang Bogor. BTW ini langitnya cerah, ada bintangnya. Kelihatan nggak tuh? Cerah ini, semoga aja besok pagi cerah. Asli di rumah nggak bisa tidur. Masih ada satu editan sih, tapi cabut lah. Dan sekarang tuh masih cuti bersama ya, sampai tanggal ini terakhir tanggal 7 hari Senin. Besok hari Selasa tuh orang-orang udah pada masuk kerja, yang sekolah udah pada masuk sekolah juga gitu. Jadi bisa dibilang nih liburan terakhir Lebaran, terus cuti bersama Lebaran. Oh ini ada toilet juga sini, toilet 24 jam. Nah ini Botani Plaza, di sini ada Damri. Tuh. Damri ke bandara dia dari jam 2 pagi atau jam 3 pagi gitu. Udah ada. Nah, ini terminal Baranang Siang Bogor nih di seberang. Terus kalau mau ke Sukabumi bisa naik Kol Mini atau L300. Biasanya ngetem di sini nih. Dia 24 jam juga. Biasanya kalau nggak ngetem di sini di seberangnya setelah pertigaan arah tol. Nah, kalau yang ngetem di sini ini L300 ke Sukabumi juga ada sih, ke Cianjur juga ada. Gitu. Nah, ini terminal Baranang Siang Bogor. Nggak ada bis yang berangkat jam segini, bisa apaan di sini? Jadi kalau mau ke Cianjur ke Ciawi, Cianjur, Garut, Tasik, Nagrek
dulu deh. Pak. Ini kita tunggu angkot 01-nya di sini. Kalian beli tisu tadi. Lupa mulu buat tisu. Ini 5.000. Biasanya sih L300 ke Sukabumi. Dia ngetemnya di sini nih mangkalnya. Tapi ini nggak ada, tumben, sepi. Satu ya. Jawi. Nah, Pak, kasih ya. Jawi. Berarti keluar jam berapa, Pak? jam 10. Oh, jam 10. Ada aja tuh ya penumpang? Ada, karena ada Allah. Belum lagi. Ini ongkosnya 7.000 dari Baranang Siang ke sini. Murah sih. Bapaknya jujur banget, kagak getok harga. Biasanya supir-supir malam gitu kan getok harga ya. Ini bapaknya kagak. Nanti deh nih bis doa ibu. Tujuan Tasik lewat Cianjur, lewat puncak kita naik ini nih. Depan kosong ke, depan kosong. Cianjur. Cianjur berapa? Ongkosnya? 50. Oke. Yes, rezeki anak. Enggak soleh-soleh amat. Ini kosong, Pak. Nah, ini sasisnya pakai Hino RG. RG 240 lawas coy. Tasik Cilenyi. Nah nih, nanti saya fotoin tarifnya. Jadi ini kelasnya AC ekonomi tapi seatnya 22. Biasanya kan seatnya 23, ini seatnya 22 dan longgar sih lumayan. Di tengah sini juga tuh lumayan longgar buat tinggi badan 178 mah aman sih. Dan seperti biasa kalau doa ibu tuh ada bacaan doanya di sarung joknya. Ini jadwalnya 24 jam nonstop dari pagi ke pagi lagi dengan headway atau jarak antar bisnya itu sekitar 1 jam. Pokoknya di belakang ini ada Karunia Bakti ke Garut. Ini kan ke Tasik dia, gitu. Ini seatnya nggak tahu buat tamu Versa kali ya. Seatnya lawas banget seatnya. Nah ini uang kembaliannya 50.000. Jadi ongkos dari Ciawi ke Cianjur tuh 50.000. Kembaliannya 50.000.
Barusan nanya juga sama bapaknya kalau mau ke Sindang bareng kita turun di Terminal Jebrot Cianjur. Saya agak-agak lupa sih. Pokoknya nanti sampai di Cianjur kita lanjut naik elep ke Sindang bareng. Semoga udah ada elepnya pagi-pagi gini. Indomaret Point. Nah, ini kita udah sampai di Gadog. Dan ini enak banget nih suasana di dalamnya. Tuh. Ala-ala bis lama gitu ya. Dia pakai lampu warna oranye, remang-remang gitu. Nah, ini yang lampu kedap-kedip nih nawarin villa. Saya penasaran dah harganya berapaan ya? Villa-villa gitu. Villa kan identik dengan keluarga gitu ya. Maksudnya satu keluarga. Berarti gede dong. Nah, soalnya saya pernah ditawarin villa, sedangkan saya sendiri lah. Villa apa homestay? Kalau homestay masih masuk akal. Kapan-kapan kali ya kita coba ekspedisi Villa Puncak. Ternyata kita isi solar dulu di sini. Seumur-umur baru ngeliat saya 2.000 isi solar di sini. Setiap puncak nggak pernah lihat 2.000 isi solar sini dah perasaan. Ini sampai Tasik jam berapa kira-kira, Pak? Tasik paling agak siangan lah. Agak siangan ya? Sekitar jam 8. Oh, jam 8 pagi. Situasi macet, iya, situasi jalan lah. Oh iya, biasanya jam berapa? Kalau normal? Jam 8 lah. Jam 8 ya? Cepet berarti hitungannya. Dari Tasik macet, Pak? Tadi dari Tasik jam berapa? Jam 5. Jam 5 pagi apa sore? Jam pagi lah. Oh, pagi. Habis subuh. Nyampe Rambutan jam? Nyampe Rambutan jam berapa tadi tuh ya? Jam 10, jam Oh, 10 jam 10 malam. Langsung balik lagi nih? Enggak, istirahat dulu. Oh, istirahat dulu jam 12 balik lagi? 2 jam doang ya? Macet, Nagrek macet, Pak? Gentong macet ya? Gentong. Tanjakan itu ya? Sekarang udah nggak ada yang ekonomi ya, Pak? 2.000 ke puncaknya? Nggak ada. AC semua udah ya? RG ini ya, Pak? RG 240? Iya. Tahun berapa, Pak? Tahun 2000, yang akhir 2007. Oh, 2007. Makasih ya. Mari Pak. Mari. Tapi tadi macet, Pak, puncak pas kesininya? Bukannya macet pagi. Macet banget. Kalau nawai parkir teh ya kos jam wayang nawai. Parkirnya enak banget. Nah, di situ tuh. Enggak keganggu. Mau dicamis kita wah dimarahin kalau gitu. Ini kok bebas kok ini mah. Enggak pernah. Doa.
Nah, dahulu itu sebelum adanya tol Cipularang, bis-bis yang dari Jakarta ke arah Bandung rutenya melewati jalur puncak ini teman-teman. Bahkan saya sempat ngalamin naik bis MGI dari Depok ke Bandung tuh lewat jalur puncak ini. Nah, sekarang bis dari Jakarta, Jabodetabek ke Bandung tuh semuanya udah lewat Cipularang, udah nggak ada lagi yang lewat puncak. Jadi bisa dibilang bis yang lewat puncak ini cuma bis Karunia Bakti tujuan Garut, Doa Ibu tujuan Tasik, dan bis Marita tujuan ke Cianjur. Kita melewati pasar Cisarua. Ini Cisarua bukan ya? Sekarang jam 1:59. Oh, ini Cisarua. Biasanya di sini macet banget nih karena ada pasar kan. Oh, itu. Pasar Cisaruanya udah kelewat. Kita udah sampai di Taman Safari. Itu Taman Safari, masuk ke dalam sana. Nah, di sebelah kanan itu adalah pintu masuk menuju Taman Safari. Dari sini ke loketnya masih sekitar 3 kilometeran. Dan gak ada angkot ya, jadi kita harus naik ojek yang tarifnya itu kisaran 20 ribuan. Nah, ini ada Doa Ibu lagi nih dari arah Tasik. Lumayan rapet juga loh jadwalnya. Udah 3 bis yang saya lihat tadi. Ciawi, yang di Ciawi ngetem, terus tadi ada lagi, dan baru yang tadi lewat itu. Ada 3 bis dengan jarak yang nggak terlalu lama jedanya. Gokil. Buat teman-teman yang mungkin belum tahu, jadi Doa Ibu ini merupakan perusahaan bus asal Tasikmalaya, Jawa Barat. Garasinya itu dekat Ranca Bango, dan Doa Ibu berada di bawah naungan Maya Sari Group, dan berarti bis ini masih satu grup dengan Karunia Bakti, MGI, CBU, kemudian apalagi ya, Prima Jasa, lalu City Miles Pariwisata, dan CTU, City Trans Utama Pariwisata. Rute terjauh bis Doa Ibu ini tuh sampai ke daerah Cilacap, tepatnya ke Sidareja, teman-teman. Jam 10 malam. Oh, ada yang mau naik. Cipanas, Om. Ya. Mau ke Cipanas.
ya teman-teman, kalau menurut saya sih ini kursinya nyaman sebenarnya, cuma licin. Jadi kalau duduk kita merosot-merosot gitu. Cuma overall enak lah, nyaman. Walaupun emang agak keras sih, tapi ya oke lah buat dari Jakarta ke Tasik. Nah di sini view-nya bagus nih, banyak yang foto-foto di sini. Tuh, city light-nya cakep. Ternyata rame loh. Masjid At-Taun jam 2:30 pagi. Banyak mobil-mobil yang parkir di atas sana. Untuk masjidnya nggak tahu dibuka apa ditutup. Oh, dibuka teras-terasnya. Cuma nggak tahu dalamnya dibuka apa ditutup. Tapi tadi ada yang nongkrong di teras atasnya sih, di masjid itu. Ternyata ramai. Liburan terakhir sih ya, lagi parkir. Ramai banget orang-orang pada foto city light. Ya, akhirnya kita sudah berada di perbatasan Bogor Cianjur. Jam 2:30 pagi. Di sebelah kanan nih bekas warpat dulunya, cuma udah kena gusur. Sayang banget ya, warpat kena gusur. Padahal ikonik banget di puncak tuh warpat. Nah, ini di puncak pas ramai banget. Padahal ini tuh
Letaknya nggak jauh dari puncak pas, tapi warung-warung di sebelah kiri terlihat sepi. Jadi warung-warung yang digusur itu cuma warung-warung yang berada di wilayah Kabupaten Bogor aja. Nah, warung-warung yang di wilayah Kabupaten Cianjur masih terbebas dari penggusuran. Ya, semoga gak digusur sih. Asli gelap banget ini. Kagak ada rambu-rambunya pisan. Lampu bisa gelap lagi. Remeng-remeng. Dan kalau kalian sadar tuh Hino RG suspensinya nggak berisik dibandingkan Hino RK8 ya. Hino RK8 non air sus kan tuh berisik banget tuh, kriat-kriat. Nah kalau si RG ini entah kenapa setiap saya naik Hino RG tuh suspensinya halus gitu, nggak ada suara decit-decit tuh kan. Oh ini arah puncak 2 sebelah kiri tuh. Nah, di wilayah kawasan Puncak Bogor ini lumayan banyak turis dari Arab. Jadi beberapa toko di sini ditulis dengan bahasa Arab. Kira-kira kenapa ya di Bogor banyak orang Arab? Apakah berhubungan dengan kawin kontrak? Sekarang saya mau coba cek cuaca di aplikasi Windy. Jadi ini adalah aplikasi radar cuaca yang bisa melihat cuaca di berbagai daerah secara real time. Apakah lagi hujan atau enggak, atau lagi berawan atau enggak. Dan masih banyak lagi fiturnya. Nah, untuk cuaca di sekitar kita cukup berawan tapi awannya tipis. Kalau diperhatiin di bagian selatan itu nggak ada awan tebel. Saya sih optimis pagi ini bakal dapat cuaca yang cerah. Nah, di sekitar kita itu juga ada yang lagi diguyur hujan, yang warna biru, itu tandanya lagi hujan. Walaupun hujannya nggak terlalu deras sih. Kalau biru hujannya ringan, kalau deras itu warna hijau sampai ke kuning. Nah, itu baru deras tuh hujannya. Panas. Bang. Satu penumpang di Cipanas. Ini bapaknya naik dari puncak lagi, deket banget. Cipanas. Toilet sebentar. Mana toiletnya? Ini toilet paling unik yang pernah saya jumpai. Ini udah 2 kali kontrolan nih dari Ciawi sampai sini. Emang Maesari Group tuh banyak kontrolannya dia. Nih doa ibu juga kontrol di sini. Karunia Bakti. Lanjut lagi. Panembong. Stand Pak, Panembong stand. Eta. Aya. Lepas Panembong stand.
Nah, dari bundaran Tugu Lampu Kota Cianjur ini, bis ambil kanan mengarah ke Terminal Pasir Hayam Cianjur, atau orang-orang tuh nyebutnya Terminal Jebrot. Nah, jadi bis ini tidak melewati Tugu Tauco Cianjur dan juga tidak melewati Ramayana Cianjur. Dan nanti kita akan turun di Terminal Pasir Hayam atau Terminal Jebrot untuk melanjutkan perjalanan menuju Sindang Barang. Ini ada Cagong. Cagong, Cagong. Jebrot. Jebrot. Duh. Pak, makasih Pak. Ayo, Pak. Pak, makasih ya. Ayo, Alhamdulillah. Setelah 2 jam perjalanan dari Bogor, akhirnya sampai juga di Terminal Jebrot atau Pasir Hayam Cianjur. Oke teman-teman, ini jam 3.23 sampai juga di Terminal Pasir Hayam Cianjur. Itu bisa sampai Tasik sekitar jam 8 pagi kata si bapaknya tadi. Dia ngetem lagi di situ tuh. Di depannya ada Karunia Bakti tujuan Garut. Nah, ini ada Marita tujuan Sukabumi apa Rambutan? Ini kayak Rambutan jam pertama deh. Nah, dari sini kita akan lanjut menuju ke Sindang Barang, naik elep. Ini kan sebelah kiri Terminal Pasir Hayam nih. Nah, kalau mau ke Sindang Barang tuh ke arah sana tuh, seingat saya gitu. Jadi kita langsung aja jalan kaki ke sana. Oke teman-teman, jadi segini dulu untuk video perjalanan kali ini. Dan kita lanjut ke video berikutnya ya. Untuk link video berikutnya ada di deskripsi. Nah nih, Terminal Pasir Hayam Cianjur. Ada tulisannya tuh. Gerimis, wih. Semoga nggak gede deh hujannya. Ini Terminal Pasir Hayam atau orang sini nyebutnya tuh Terminal Jebrot. Masih jauh sih masuknya ke dalam.